Nah, untuk teman-teman di sini yang mau ikut ISMA dan posisinya juga keep kuliah, kalian jelas bisa. Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi ke akun YouTube aku, Jasmine. Dan kali ini aku mau ngelanjutin kontenku yang ada hubungannya sama ISMA ya, karena waktu itu aku udah pernah bikin juga waktu masih di Inggris. Sekarang aku posisinya udah pulang nih di Indonesia dan posisinya di Lombok. Nah, sekarang kalian saksikan aja ya. Oke, sekarang nih aku sebenarnya mau ngomongin yang detailnya, lebih ke bagian pra pendaftaran ISMA. Dan mungkin kalian yang nonton ini pasti udah tahu kali ya kalau ISMA itu dia pasti ada beberapa syarat yang emang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum bisa ikut ISMA. Nah, salah satunya itu, sebentar aku sambil inget-inget ya. Jadi yang pertama itu kalian harus ada EPT atau English Proficiency Test. Terus ini yang ada masih banyak lagi apa ya syarat-syarat lain. Cuman aku lebih sekarang pingin ngomongin tentang syarat dari English Proficiency Test itu tersendiri. Dan itu dia ada 4, kalau nggak salah ya, ada 4 yang bisa kalian ikutin. Yang pertama itu ada Duolingo, tes Duolingo. Terus yang kedua ada tes IELTS, yang ketiga itu tes TOEIC, yang keempat itu tes TOEFL. Dan dari 4 tes ini, aku nggak tahu apakah tahun depan atau tahun 2024 ini bisa berubah atau ada tambahan lain. Cuman intinya di tahun aku dan tahun-tahun sebelumnya cuma 4 ini. Terus dari 4 jenis tes ini kalian bisa pilih salah satu, atau bahkan kalau nggak salah setahu aku emang diwajibin untuk pilih satu aja. Nah, dari keempat ini, kalau misalkan kalian pilihnya Duolingo, itu dia yang paling murah dari semuanya ya. Dan murahnya ini sebenarnya tergantung, karena dia itu bayarnya itu kalau nggak salah ya setahu aku, dia dari dolar. Dan kalian harus bayar, sedangkan dolar itu kan kalau dikonversi ke rupiah bisa berubah ya. Cuman setahu aku waktu itu teman-teman aku dapatnya sekitar 700.000 menuju 800.000. Ya, ini bukti kalau misalkan emang itu termurah, berarti maksudnya yang lain lebih mahal gitu. Dan Duolingo ini juga gampang, kalian hanya perlu kerjainnya itu online. Selain online juga itu bisa dikirim langsung ke ISMA tanpa harus ada ribet-ribet pengiriman ya, kayak waktu aku sendiri, aku kan waktu itu kerjainnya pakai IELTS gitu. Nah, yang kedua ini ada IELTS yang aku pilih. Aku waktu itu ngerjainnya pakai IELTS. Terus yang ketiga itu ada TOEIC. Dan yang khas tentang TOEIC ini, dia itu nggak semua negara nerima, nggak semua kampus. Dan kebanyakan menurut aku dia tuh di Asia. Jadi kalau buat teman-teman yang emang rencananya mau pilih kampus-kampus yang ada di Asia, kayak di Korea, Jepang, atau Malaysia, itu banyak yang nerima pakai TOEIC. Terus yang terakhir ada TOEFL. Nah, kalau TOEFL ini yang khasnya lagi adalah dia tuh jarang ya kayaknya kalau aku perhatiin yang milih TOEFL, karena dia tuh yang paling mahal dari semuanya. Dan lagi-lagi nih TOEFL aku bilang mahal karena ini bukan TOEFL yang ITP. Kalau ITP itu kan murah, sorry ada seragam. TOEFL ITP itu cuman sekitar 400 ribuan kali ya, dan itu bisa dikerjain di kampus-kampus mana. Biasanya kalau di kampus aku di UNER ada juga bisa kerjain tes TOEFL. Tapi kalau TOEFL yang diminta sama ISMA yaitu TOEFL IBT, itu kalian emang harus ke tempat-tempat tertentu, kayak emang bener-bener bayarnya itu lebih mahal, kalau nggak salah sekitar 3 komaan. Nah, dari yang aku pilih, aku tuh sengaja milih IELTS, dan ini emang pengorbanan lebih ke uang ya, dan dia itu sekitar 3 juta. Kadang IELTS-nya sendiri dari penyelenggaranya itu British Council, atau ada beberapa lain yang official. Nah, kalau dari British Council sendiri, mereka kadang suka ada diskon, dan diskonnya ini bisa jadi lebih murah lah ya, sekitar kayak 2,8, bisa kurang 200.000 gitu dari harga aslinya. Nah, tapi walaupun dia mahal, tapi triknya adalah di sini kalian mengeluarkan uang lebih banyak untuk tes English Proficiency Test di IELTS itu karena nggak banyak orang yang milih IELTS. Dan dengan kalian yang pingin
pingin pingin pilihan ISMA-nya itu di negara-negara Eropa sama Inggris, itu rata-rata kebanyakan milihnya hanya menerima IELTS, terutama Amerika juga banyaknya IELTS. Nah itu jadi emang mengorbankannya di situ di IELTS yang emang harganya bisa sampai 3 juta, tapi kalian bisa peluangnya lebih besar dan peluang untuk memilih untuk dapat kampus yang Inggris, Eropa itu juga besar karena mereka tuh biasanya jarang yang ada yang ada TOEIC itu biasa jarang. Dan kalaupun misalkan kalian contoh nih ya, aku ada strategi juga di sini. Misalkan kalian Duolingo dan kalian milihnya itu di negara Inggris dan ini di kampus yang lumayan terkenal gitu. Misalkan contoh sendiri deh. Di mana ya waktu itu kalau nggak salah Coventry itu dia ada 4 jenis tes dia buka dan jelas-jelas yang daftar di situ banyak juga yang Duolingo gitu. Nah ini mungkin triknya adalah kalau misalkan kalian daftar ke Universitas Coventry dengan IELTS, itu kalian akan lawannya dengan anak-anak IELTS yang notabene-nya lebih dikit jumlah yang daftar gitu. Sedangkan kalau kalian misalkan pilih Duolingo, kemungkinan besar kalian untuk peluang masuknya itu juga akan terasa lebih ketat karena banyak yang milih Duolingo. Lagi-lagi karena faktor uang yang lebih murah, biayanya Duolingo itu lebih murah. Nah, jadi emang di sini aku juga benar-benar kayak mikirin nakar kayak ini yang aman yang mana nih gitu. Dan di sini lagi-lagi IELTS itu juga nggak bisa asal daftar ya, karena kalau misalkan kalian emang hanya punya uang tabungan segitu 3 juta dan kalian langsung daftar tanpa ada persiapan apapun, ya itu akan susah juga karena IELTS itu dia minimal itu 6,5 gitu. Kalau misalnya kalian di bawah itu dengan uang tabungan yang kalian punya udah habis ya selesai, nggak bisa, ya susah kan gitu kan. Nah jadi di sini buat teman-teman yang emang merasa kurang di bahasa Inggris, alangkah baiknya untuk belajar dulu atau les. Kalau di sini aku kasusnya, alhamdulillah aku berasal dari prodi bahasa Inggris ya, dan emang maksudnya udah terbiasa dengan belajar bahasa Inggris gitu. Terus juga aku dulu udah pernah, ya maksudnya backgroundnya nggak kurang-kurang banget dalam bahasa Inggris. Jadi ketika mau daftar IELTS itu aku hanya butuh belajar satu buku aja, satu buku murah dari Gramedia yang harganya 50.000. Aku bisa kasih tauin mereknya di sini ya teman-teman, buat yang kalian yang mau ikut belajar juga. Dan aku hanya modal segitu, terus barulah aku berani daftar IELTS gitu, yang harga 3 juta. Buat teman-teman yang daftar IELTS itu juga boleh kalian misalkan mau les gitu ya. Banyak sih yang buka les, tapi biasa kalau les itu jatuhnya lebih mahal. Kalian bisa bahkan dari setahun sebelumnya kalian harus kayak bisa mengeluarkan uang yang bisa jumlahnya itu lebih dari 5 juta. Makanya aku nggak les karena aku nggak punya uang sebanyak itu, dan aku benar-benar tabungan ya hanya ya udah 3 juta ini sekali pakai, pokoknya udah kayak gambling. Ini kalau misalkan aku nilainya di bawah yang diminta ISMA, ya udah selesai, aku nggak ikut gitu. Nah, karena lagi-lagi aku cuman anak KIP kuliah, dan aku sendiri menggunakan uang dari KIP kuliah itu untuk ISMA, karena emang bener-bener aku potong, dan uang jajan aku juga aku potong hanya untuk daftar IELTS ini. Untuk timeline yang tepat untuk English Proficiency Test ini ya, itu kalau bisa kalian setahun sebelum ikut ISMA kalian udah bisa. Atau bahkan paling telat tuh ketika bulan Desember, Januari itu kalian udah daftar, kalian udah tes. Terutama buat teman-teman yang Duolingo. Aku nggak tahu kalau TOEFL, TOEIC kayak gimana, tapi intinya karena aku udah sering banget dengar kasus, terutama dari teman-temanku yang sekampus, mereka banyak. Ada teman aku yang dia itu daftar Duolingo, tapi qadarullah dia tuh dia nunda-nunda ngerjain Duolingo. Sedangkan Duolingo itu dia tuh butuh waktu untuk kayak ngerjain tesnya, terus untuk penilaiannya itu kan karena bot ya, maksudnya yang nilai itu tuh Android gitu loh. Bukan Android, tapi yang nilai itu robot. Jadi kalau misalkan ada error sedikit disuruh ulang, dan itu kayak butuh waktu. Kalau misalnya kalian ngerjainnya baru seminggu
seminggu sebelum pendaftaran tutup itu riskan banget, agak susah karena teman aku kasusnya ada yang kayak gitu. Aku maksudnya ada bukti sendiri gitu. Dan dia qadarullah ya nggak bisa ikut karena udah selesai Duolingo-nya, kesempatan dia hanya lewat Duolingo, terus dia nggak ada waktu lagi untuk misalkan ngerjain atau beli tes lagi gitu. Jadi emang amannya timeline untuk ngerjain tes apapun itu bahasa Inggris itu 3 bulan 4 bulan sebelumnya. Cuman kalau misalkan IELTS pun menurut aku aman sih kalau misalkan kalian ngerjainnya sebulan, kayak kalian bulan Februari tuh baru ngerjain. Cuman lagi-lagi itu buat teman-teman yang emang udah background bahasa Inggrisnya yang kuat. Tapi kalau yang emang masih ngerasa kurang, masih ngerasa harus belajar lagi, ya harus dari jauh-jauh hari. Nah, ini amannya untuk teman-teman yang misalkan bukan mau daftar tahun ini ya, tapi daftar tahun depan, itu makin aman lagi. Kalau bisa emang dari tahun lalu udah nyiapin itu. Oke, sekarang balik lagi masih ke section pra pendaftaran ISMA ya. Nah, setelah kalian udah nyiapin yang namanya tes bahasa Inggris, selanjutnya adalah perintilan-perintilan untuk kampus internal, jadi seleksi internal. Nah, biasanya aku udah sering banget denger ini kalau misalkan ada beberapa kampus atau beberapa fakultas yang ada seleksi internalnya. Kalau dari aku sendiri, dari UNER, aku karena dari fakultas vokasi, aku nggak ada. Karena mungkin emang yang mau ikut tuh bisa dihitung pakai jari lah, karena waktu itu kita ada berapa ya? Entah 20 orang atau 30 gitu. Jadi masih apa ya, kalau dikumpulin tuh cuma sekelas tuh bisa gitu. Nah, tapi kalau dari UNER sendiri ada beberapa fakultas lain yang aku dengar dia itu harus ada seleksi internalnya dulu, entah itu kayak ngasih nilai tes atau misalkan ngasih apa ya, transkrip nilai, IPK-nya minimal berapa. Nah, itu kalian kalau bisa tanya dulu ke admin prodi kalian atau nanya dosen, kira-kira nih ada nggak seleksi internal. Karena kalau misalkan kalian nggak ikut dan ternyata emang harus ikut itu, ya fatal, jadinya nggak bisa ikut gitu kan. Tapi emang pasti akan ada infonya kok. Kalau kalian harus atentif, tanya-tanya. Kalau bisa jangan takut sama yang namanya saingan ya. Kalian kalau misalkan nanya temen nih, boleh banget tuh kayak tanya, ini gimana nih, ada nggak ya yang mau ikut ISMA gitu? Kira-kira ada seleksi internalnya nggak ya? Nah, itu kalian jangan enggan untuk nanya itu. Karena aku sendiri tahu tentang ISMAFO ini dari teman aku yang ngasih broadcast, dan aku sangat bersyukur, alhamdulillah, maksudnya dia bisa sharing itu, dan alhamdulillah kita berdua, dia yang ngajak dan aku yang diajak pun juga kita sama-sama lolos gitu. Jadi emang jangan jangan takut untuk sharing atau jangan takut untuk tanya-tanya ke temen. Itu yang the least you could do gitu. Boleh tanya temen, terus habis itu tanya lagi admin prodi, tanya dosen. Itu lebih aman lagi. Nah, jadi kalau udah aman nih seleksi internal atau nggak ada seleksi internal pun, kalian jadi dapat info lebih dalam mengenai cara atau OTW-nya nih gimana nih untuk daftar ISMA. Nah, kalau udah kalian mikirin tentang ya perkara internal, nah biasanya kalian akan dianjurkan untuk nyiapin transkrip nilai. Nah, transkrip nilai ini juga setahu aku ada ya, kalian juga harus lebih atentif juga. Akhirnya nanya-nanya ke admin prodi atau nanya dosen, saya mau bikin transkrip nilai, karena transkrip nilai ini juga yang penting. Jadi dia itu harus sudah mencakup dari semester 1 sampai semester kalian itu yang terakhir. Misalkan aku waktu itu daftar kan pas semester 4, berarti udah dari semester 1 sampai 3 itu ada transkrip nilainya. Nah, itu bisa kalian urus ya, mungkin ada birokrasi yang masing-masing. Nah, makanya ini ada baiknya disiapin dari jauh-jauh hari atau seenggaknya ketika udah ada info tentang ISMA itu, biar kalian gak bingung. Karena kadang tuh ada kampus yang birokrasinya agak ngebingungin, kayak agak lama atau gimana. Nah, itu emang harus siapin dari jauh-jauh hari. Nah, oke, kalau kalian udah siap sama transkrip nilai udah ada, terus udah ada yang namanya udah ada yang namanya tes bahasa Inggris kalian. Nah, udah di situ kalian tinggal nunggu aja dengan pas pendaftarannya itu udah dibuka khusus untuk mahasiswa. Nah, ini juga kalian
jangan sampai asal-asal klik atau misalkan buka-buka kayak website. Karena waktu itu aku pernah dengar ada yang kasus, kayaknya baru tahun ini ya, jadi ceritanya ISMA itu buka pendaftaran untuk Hosuni. Jadi Hosuni itu dari kampus-kampus luar negeri itu bisa daftar untuk ada relasi sama ISMA. Nah ternyata ada ya calon yang mau daftar ya, yang dia itu tuh ternyata malah buka akun, cuman ya salah karena itu bukan untuk Hosuni, itu bukan untuk Wordy tapi untuk Hosuni gitu. Jadi akhirnya ya dirujak ya, karena waktu itu ngeliatnya di Twitter kalau nggak salah atau di Instagram ya. Jadi ada orang-orang kayak ya Mbak seharusnya jangan dong, itu harus hati-hati lain kali. Nah jadi kalian harus benar-benar atentif, kalian cek-cek aja di IG-nya ISMA kira-kira amannya gimana, pokoknya jangan sampai cari perkoro gitu. Nah oke. Nah selanjutnya nih, di yang part selanjutnya itu ini lebih ke tentang personal aku sendiri ya. Aku mau ngomongin tentang KIP kuliah. Nah untuk teman-teman di sini yang mau ikut ISMA dan posisinya juga KIP kuliah, kalian jelas bisa. Kalian bisa ikut ISMA dan juga dengan status mahasiswa KIP kuliah. Nah, dari KIP kuliah ini kalian mungkin emang terkesannya kayak oh apa bakal double funding ya gitu. Enggak, karena kalian itu akan diminta berkas atau semacam formulir ya untuk bagi teman-teman yang emang juga ikut KIP kuliah. Itu kalian akan dijeda. Jadi pendanaan KIP kuliah kalian itu bakal dijeda selama ISMA. Nah, itu ada pengurusannya masing-masing kampus kayak gimana. Dan ketika kalian lolos, kalian udah jadi awardee, kalian juga bakal ada pengurusannya. Tapi itu gampang kok, pokoknya itu bakal di-guide sama ISMA-nya. Kalian nggak akan linglung banget ya. Pasti dan itu juga pasti ada teman-teman lain yang awardee ISMA dan KIP kuliah juga. Jadi kalau misalkan ada nih kalian mulai ngerasa, oh emang bener ya kalau ISMA itu benar-benar hanya untuk anak-anak orang kaya. Enggak, buktinya kalian yang KIP kuliah bisa ikut. Dan ada ratusan dari kami yang bisa ikut. Ada jatuhnya afirmasi ya mungkin, aku nggak tahu, tapi ada datanya untuk teman-teman yang berasal dari daerah timur, itu bisa ikut juga. Nah, jadi kalau misalkan dibilang untuk orang kaya, anak orang kaya aja, enggak. Aku sendiri buktinya orang tua aku juga cuman maksudnya profesinya hanya sebagai pedagang kaki lima. Dan maksudnya kita seadanya banget, rumah kita juga bahkan bukan rumah yang bisa dibilang kontrakan pun juga enggak, kita dipinjemin rumahnya sama temen gitu. Jadi mau dibilang oh anak orang kaya yang ikut, enggak sama sekali. Tapi alhamdulillah ada aja mungkin kalau emang udah rezekinya aku bisa ikut gitu. Dan ketika misalkan sesuatu yang mengeluarkan duit, contoh misalkan IELTS gitu, apa buktinya aku bisa bayar itu menggunakan yang ada gitu. Dari oh ternyata aku KIP kuliah, ya udah aku menggunakan uang KIP kuliah itu. Karena pasti Pak Nadiem yang menyelenggarakan KIP kuliah ini juga beliau memberikan kesempatan ini, pasti mau kita pakai. Maunya tuh kita untuk pakai hal-hal yang seperti ini untuk pendidikan juga ya. Aku mau tes IELTS, ya itu pendidikan dong, jelas-jelas gitu. Ya udah pakai KIP kuliah. Jadi alhamdulillah karena udah rezekinya ya. Jadi setiap mau daftar apa atau setiap mengeluarkan apapun yang ada hubungan sama uang, alhamdulillah ada aja gitu. Ada aja rezekinya. Jadi ya kalian jangan putus asa langsung mendengar kata-kata oh anak orang kaya doang yang boleh ikut. Enggak sama sekali. Kalian semua bisa ikut semuanya, asal doa kalian tinggi, asal kalian mau impian kalian tinggi juga. Pokoknya kemauannya tuh ada gitu. Kalau udah kalah duluan dengan sugesti enggak anak orang kaya doang yang bisa ikut, please, you're not supposed to believe that. It's lagi bagi kalian yang udah berprivilege, itu pasti akan lebih mudah gitu. Nah aku ngerasa ini mendapatkan kemudahan yang besar gitu. Tapi alhamdulillah ada aja gitu. Kayak mau daftar IELTS, oh alhamdulillah ada uangnya. Atau ketika mau bayar visa, ternyata aku juga
oh ada aja nih tiba-tiba alhamdulillah dagangan orang tuaku lebih banyak yang beli ya, akhirnya bisa dipakai untuk bayar visa. Jadi emang ya ada aja. Dan kalian kalau misalkan merasa aduh gimana nih uangnya belum ada, pokoknya atas kalau ada kemauannya dulu dan kalian berdoa, kalian berusaha, insya Allah bisa. Lagi-lagi yang ngomong ini juga ya anak yang ini ya, bukan yang berprivilege juga, tapi aku karena udah menjadi awardee dan dari orang kalangan bawah juga, aku bisa kasih tauin ini tentang ini, karena kan pasti kan kerasa aneh dong kalau misalkan anak orang kaya yang ngomong kayak gini langsung gitu kan. Jadi aku mau sharing aja, jangan sampai kalian putus asa hanya karena mendengar mendengar statement kalau yang boleh ikut cuma anak-anak orang kaya doang. Enggak, semuanya bisa. ISMA itu ngebuka itu, dan mungkin emang dia hanya bilangnya untuk merit based ya. Emang aku akuin untuk teman-teman yang tidak berprivilege dalam sosial media itu agak susah, emang aku akuin itu. Jadi emang untuk teman-teman yang dari awal punya skill untuk explore internet, itu kemungkinan besar akan menjadi peluang untuk masuknya tuh juga besar, karena kan berarti dia udah paham aturannya, regulasinya apa dulu nih untuk ikut ISMA gitu. Terus dia tahu kalau misalkan tes bahasa Inggris itu di mana sih? Dia bisa cari searching di Google. Nah, itu emang udah mandirinya dari situ, tapi itu belum tentu hanya orang kaya, orang-orang yang maksudnya dari yang berkebutuhan pun juga, kalau misalkan dia punya dia mandiri dalam exploring untuk tanya-tanya orang, itu pasti insya Allah kesempatan untuk menjadi calon awardee lebih besar gitu. Jadi jangan putus asa, dan siapapun aku berharap semoga ini bisa jadi motivasi gitu, jadi semangat untuk ikut ISMA. Lagi-lagi semua orang bisa ikut. Jadi semoga kalian terus semangat, jangan sampai ke bawah dengan hasutan statement yang negatif, karena walaupun dengan semua rumor-rumornya kayak gimana, atau ada sisi-sisi yang nggak enakin atau gimana, tetap aja menurut aku ini beasiswa yang sangat bermanfaat untuk seluruh mahasiswa di Indonesia gitu. Nah, ini karena section ini belum selesai, masih ada lagi ya, ini baru pra pendaftaran ISMA, belum ketika pendaftaran. Ketika kalian lolos tahap pertama, itu ada lagi. Nah, insya Allah aku akan bikin videonya. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh banget ditaruh di kolom komentar. Insya Allah aku antara jawab langsung ke komentarnya, atau bikin video lain lagi, ntar aku kabarin. Akan dirilis juga di akun YouTube yang sama. Oke, gitu aja teman-teman. Saksikan terus ya. Assalamualaikum, bye-bye.